Kemudian pada saat itu manusia akan dibangkitkan dengan tiupan sangkakala yang kedua, dan turunlah hujan, gerimis tadi lalu membuat mereka bangkit. Nah pada saat mereka bangkit ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, semua laki-laki akan dibangkitkan seperti ayahnya Adam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Dan semua perempuan seperti Hawa, istrinya, ibu kita, alaihi salatu wassalam. Kemudian 40 siku ke langit, 17,5 meter. Lalu kemudian dibangkitkan tanpa baju, tanpa khitan, dan tanpa alas kaki. Lalu keluar dalam riwayat Bukhari yang lain berbunyi, Aisyah berkata, ya Rasulullah, ya, bukankah mereka bisa saling lihat melihat? Kata Nabi SAW, bukan, hari itu bukan seperti yang kau bayangkan wahai Aisyah. Dibangkitkanlah mereka. Lalu ada riwayat lain menjelaskan, kata Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, bahwasanya akan setiap Nabi akan berdiri dan diikuti oleh umatnya di belakang. Setiap Nabi akan berdiri dan diikuti oleh umatnya di belakang, gitu kan? Jadi nanti misalnya pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi ini, dan kata Nabi SAW akan ada Nabi pun dibangkitkan sendirian, karena nggak ada yang ikut dengan dia. Kan dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Hakim, berbunyi kata Nabi SAW, waktu ditanya tentang jumlah para Nabi, beliau mengatakan jumlah Nabi 120.000, diantaranya 313 Rasul. Yang diceritakan kepada kita berapa? 25 Nabi dan Rasul. Jadi masih banyak. Dari Rasul saja yang 313, kita cuma dapat 25, itu pun masih ada Nabi diantaranya, bukan semua Rasul. Ini jumlahnya 120.000, jadi masih banyak kita belum tahu kisahnya. Nah, sudah kita jelaskan di pasal masalah iman kepada para Nabi dan Rasul. Baik, mereka akan dibangkitkan di belakang Nabi-Nabi mereka. Kemudian para Nabi-Nabi diberikan naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu manusia akan tenggelam sesuai dengan kadar keringatnya masing-masing. Ini semua apa yang saya sampaikan teman-teman akan ada dalil yang saya sebutkan ya. Jadi semua akan ada dalil, karena ini rentetannya bahasan kita malam ini akan kita hubungkan dengan buku yang lain nanti. Kita akan bahas tentang surga dan neraka. Judulnya Rasulullah SAW cerita surga dan neraka. Nanti akan saya bawakan bukunya insya Allah. Itu akan kita pelajari untuk melengkapkan bahasan kita. Karena Syekh Abu Bakar rahimahullah menjelaskan di sini hanya secara global tentang kiamat itu benar terjadi. Lalu itu di pasal ke-10, pasal ke-11 tentang surga dan neraka. Tentang kuburan, nikmat dan siksa kubur. Hanya itu saja. Setelahnya langsung pindah ke masalah bahasan lain. Sudah tidak masuk lagi ke masalah kiamat. Padahal masih ada rangkaian surga dan neraka. Makanya kita datangkan buku lain pelengkapnya. Nanti insya Allah saya akan perlihatkan. Baik. Setelah itu teman-teman sekalian, semua manusia akan tenggelam dengan kadar keringatnya. Dan di buku itu nanti akan panjang lebar dari dalilnya semua. Riwayat-riwayatnya, hadis yang lebih panjang daripada apa yang kita bahas sekarang. Kemudian pada saat itu manusia karena jenuh, maka ada di antara mereka yang datang kepada Adam alaihissalam, dan mereka mengatakan, wahai Adam, engkau ayah kami, engkau manusia pertama diciptakan. Lalu dipuji-pujilah Adam alaihissalam. Lalu mereka mengatakan, mintalah kepada Allah agar Allah datang mengadili kami. Karena Allah waktu itu lagi marah, murka, sebagaimana akan disebutkan nanti. Kan? Kata, datanglah agar Allah datang menghakimi kami ke surga atau ke neraka. Karena jenuhnya manusia pada saat itu, maka mereka berharap ke neraka pun dia, padahal neraka mereka belum tahu, lebih pedih daripada itu. Maka Adam alaihissalam berkata, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Karena hari ini Tuhanku murka, belum pernah murka sebelumnya. Dari dosa-dosanya, banyaknya dosa-dosa yang terjadi, gitu kan? Maka saya tidak bisa memberikan apa-apa, nafsi diriku sendiri, pergilah kepada Idris, Nabi yang kedua. Datang kepada Idris. Idris mengatakan juga sama, nafsi saya nggak bisa. Pergilah kepada Hud, kepada Saleh, kepada Syuaib dan seterusnya, sampai tiba kepada Isa alaihissalam. Dan hampir semua Nabi ini menyebutkan kesalahan yang pernah terjadi. Lalu mereka mengatakan, saya tidak berani, cobalah ke fulan, sampai akhirnya tiba ke Isa alaihissalam. Dan kata Nabi SAW, Isa tidak menyebutkan kesalahannya alaihissalam. Dan kemudian dia pun mengatakan, cobalah ke Muhammad. Dan beliau mengatakan, apakah kalian tahu nanti bagaimana orang hari kiamat mengetahui, mengenalku siapa aku, sehingga aku adalah pimpinan anak Adam. Maka para sahabat diam. Kata Nabi SAW, seperti inilah mereka akan datang kepadaku nanti, dan mereka akan mengatakan, wahai Muhammad. Dan waktu itu suara orang terdengar seluruh mahsyar. Dengan kuasa Allah, orang semua akan dengar di mahsyar. Walaupun tidak ada mic, tidak ada apa, semua terdengar dengan kuasa Allah. Maka mereka mengatakan, wahai Muhammad, engkau lah Nabi terakhir. Dengan mula risalah ditutup kenabian, dan engkau diutus untuk seluruh alam semesta. Jadi semua manusia yang belum pernah ketemu beliau pun mendengar, oh ternyata ini orangnya nih. Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir ini nih orangnya. Gitu kan? Maka mereka muji-muji, lalu mereka mengatakan, hai Muhammad, mintalah kepada Allah ya, agar datang menghakimi kami. Kata Nabi SAW, ana lahu, saya pemiliknya. Lalu saya pun menuju ke singgasananya Allah, ke arsy-Nya Allah, kemudian saya sujud ya. Dan Allah
yang maha tinggi dan maha pemurah azza wa jal membukakan kepadaku puji-pujian hamd ya, yang tidak pernah dibukakan untuk orang sebelumnya, sebelum aku. Lalu aku pun sujud, Allahu a'lam berapa lama, kata Nabi SAW. Beliau sendiri tidak tahu. Beliau cuma mengatakan aku sujud sampai terdengar Allah azza wa jal berkata, ya Muhammad irfa' ra'sak washfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu, berikanlah syafaat, kau akan diterima syafaatmu. Maka Nabi SAW di situ mengeluarkan dua syafaat. Syafaat amma, syafaat khassa. Syafaat amma ini syafaat umum. Agar Allah datang, syafaat artinya pertolongan ya. Pertolongan umum untuk semua manusia, makhluk agar Allah datang mengadili. Syafaat yang khusus diberikan untuk orang beriman. Dan pada hari kiamat teman-teman semua dibangkitkan. Dari manusia, dari jin, dari hewan-hewan, dari tumbuh-tumbuhan, dari batu. Apa semua dikeluarkan sama Allah kembali. Dari mana dalilnya? Hadis tentang masalah sholat. Yang kata Nabi SAW, kalau seorang di antara kalian sholat di sebuah tempat, maka akan jadi saksi hari kiamat. Ini ulama mengatakan bukti bahwasanya akan keluar. Dibangkitkan, dikeluarkan oleh Allah SWT. Kemudian ada hadis Nabi SAW juga yang berbunyi, disebutkan juga oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang masalah ini. Nanti Allah SWT akan membangkitkan hewan-hewan dan Allah akan menghakimi dua domba yang saling tanduk. Kenapa yang satu menanduk yang lainnya? Dengan kemahaadilannya gitu kan. Tapi tentu teman-teman tidak usah ditanya hewan-hewan nanti kemana, Allahu a'lam, nggak ada dalilnya. Yang penting antum selamat. Nggak usah tanya macam-macam gitu kan. Itu intinya. Tapi memang ada hadis menjelaskan ada unta yang menanduk, ditanya oleh Allah kenapa dia menanduk, gitu kan? Saking keadilan Allah SWT menyebar di mana-mana. Baik. Kemudian pada saat itu Allah SWT menghakimilah manusia. Didatangkanlah timbangan, dan timbangan ini memiliki lisan. Di dalam hadis dikatakan memiliki lisan yang akan memuji orang beriman dan akan menghardik orang-orang yang kafir, gitu kan? Ditimbanglah amal, dan timbangan tersebut datang dengan neraca keadilan. Neraca keadilan. Tidak akan pernah bisa menimbang, tidak akan menimbang kecuali amal. Sampai-sampai kata Nabi SAW akan datang seseorang yang badannya besar. Bayangkan kalau tinggi kita pada saat itu 60 siku ke langit. 27,5 meter. Dan Adam alaihissalam itu tingginya 27,5 meter, lebarnya itu 7 meter kurang lebih. Itu luar biasa. Semua manusia akan begitu laki-laki. Ada seseorang kata Nabi SAW badannya besar, loncat ketimbangan amalnya untuk memberatkan dan tidak bertambah sedikit pun. Dan tambah cuma amal solehnya. Tidak ada gunanya dia loncat itu pun tidak akan bermanfaat. Ditimbanglah amal tersebut. Orang-orang yang memang lolos adalah orang-orang yang disendirikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang-orang yang masuk neraka juga dimasukkan neraka, tinggal ditimbang adalah orang-orang yang beriman yang punya dosa. Baik, sementara tunggu di mahsyar tadi ada yang saya lupa, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada saat itu, tidak kena panasnya matahari. Yang pertama imam yang adil, ya, pemimpin yang adil. Ini selalu berbuat baik. Banyak ulama mengatakan di antaranya contoh Umar bin Khattab, ya, Abu Bakar, Utsman, Ali dan seterusnya yang datang setelah mereka memiliki keadilan. Sampai hari kiamat berlaku tentunya siapapun orang muslim yang memiliki keadilan dalam pemimpin. Yang kedua adalah seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Kata sebagian ulama hadis yang dimaksud adalah antara azan dan azan. Dia sibuk dengan itu. Azan ke masjid, pokoknya terikat diri dengan masjid. Rajulun mu'allaqun qalbu bil masajid namanya. Kemudian yang ketiga adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karenanya, berpisah karenanya. Dan ini disunnahkan teman-teman sekalian, kita saling mencintai karena Allah. Antum cari siapa di antara sesama jenis, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Dia menyukai saudara muslim karena ibadahnya, karena luar biasa ibadah sholat malamnya, majelis ilmunya, segala macam. Dia datang dan sunnah mengatakan saya mencintai kamu karena Allah. Lalu dijadikan sebagai sahabatnya yang selalu dia komunikasi setiap hari, jadikan partner dimanapun dia pergi. Ini sunnah Nabi SAW. Makanya waktu beliau datang ke Madinah, beliau membangun asas negara ada 3. Ya, pertama bangun masjid Kuba dan Masjid Nabawi sebagai basis. Maka setiap orang yang mau membangun sebuah komunitas muslim harus ada masjidnya dulu. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan muhajirin dan ansar, ini yang kita bahas. Yang ketiga adalah menulis kesepakatan dengan orang-orang kafir di Madinah agar membela bersama-sama Madinah. Ini asas negara kata para ulama yang mesti ada bagi setiap muslim. Baik. Pada saat itu orang yang bersaudara karena Allah, berkumpul karenanya, berpisah karenanya akan mendapatkan juga naungan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini yang keberapa? Yang ketiga. Dua dari mana? Yang keempat, seorang laki-laki masuk dalamnya kata para ulama perempuan. Seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita yang cantik, memiliki kecantikan dan kedudukan. Bisa kekayaan, bisa jabatan, bisa ke jalur nasab, jalur keturunan yang mulia, sempurna. Sudah cantik, sudah pintar, sudah kaya, segala macam. Menggoda sekali sebenarnya.